Pada tahun 60-an, suku Dayak mengalami sebuah wabah malaria, sehingga mereka meminta bantuan ke Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO. Dan WHO mengirimkan DDT, yaitu satu zat untuk membasmi serangga. Dampaknya adalah bukan hanya nyamuk malaria yang terkena, tetapi tawon-tawon juga mereka terkena DDT tersebut dan mereka akhirnya mati. Sementara tawon itu adalah predator dari ulat. Dan karena tidak ada predatornya, ulat itu berkembang biak secara masif dan ulat-ulat itulah seperti jenis rayap. Ulat-ulat ini yang memakan atap rumah orang-orang Dayak yang terbuat dari kayu atau jerami. Sehingga sedikit demi sedikit atap rumah mereka rusak dan akhirnya roboh. Kemudian si nyamuk malaria juga banyak dimakan oleh tokek. Akhirnya tokek itu di dalam tubuhnya berinkubasi DDT tersebut dan inkubasinya bisa bertahun-tahun. Akhirnya tokek-tokek itu keracunan DDT, sebagian mati dan sebagian tokek dimakan oleh kucing. Akhirnya kucing pun terinfeksi DDT dan akhirnya banyak kucing mati bergelimpangan. Dampaknya dengan menurunnya populasi kucing maka meningkatlah populasi tikus. Sehingga tikus berkembang biak secara cepat tidak terkendali. Mereka memakan hasil-hasil panen orang-orang Dayak dan akhirnya merusak tanaman-tanaman mereka. Sehingga orang Dayak mengalami masalah baru yaitu overpopulasi tikus. Dan akhirnya mereka kembali meminta bantuan kepada WHO. Dan akhirnya WHO mengirimkan kucing diterjunkan menggunakan parasut dari kapal-kapal terbang. Itulah, Anda ingat tadi masalah pertamanya apa? Masalah pertamanya adalah malaria, tapi solusi terakhirnya adalah menerjunkan kucing. Tidak nyambung bukan? Cerita ini sering digunakan untuk ilustrasi tentang bagaimana berpikir tidak sistemik, tidak sistematis, yaitu melihat masalah, kita hanya fokus pada masalahnya bukan akar masalahnya, sehingga kita mencari solusi yang hanya menyelesaikan masalah di permukaan, tidak mau menyelesaikan masalah pada akarnya. Itulah dari cerita itu. Di episode kali ini, di Topik Amali kita akan membahas tentang satu skill yang penting sekali, yaitu namanya berpikir sistem atau system thinking. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topik Amali yuk menginspirasi. Nah, melanjutkan cerita tadi, jadi sebetulnya apa itu system thinking atau berpikir sistem? System thinking adalah cara berpikir, cara melihat realitas sebagai sebuah realitas yang interconnected, tersambung satu sama lain. Seperti pada cerita tadi, tentang malaria itu, nyamuk malaria itu tersambung dengan predator berikutnya yaitu tokek. Kemudian tawon tersambung juga dengan ulat atau rayap. Dan tikus, kemudian kucing. Jadi sehingga kalau kita hanya mengintervensi satu titik saja tanpa melihat efek dominonya, maka itu akan terjadi sesuatu yang tidak kita duga. Mungkin kita membetulkan satu tombol, tapi ternyata berdampak pada tombol-tombol yang lain. Kita membetulkan sebuah kabel, tapi berdampak pada komponen-komponen yang lain. Kehidupan ini semuanya adalah sebuah sistem yang raksasa dan begitu kompleks. Tubuh kita juga adalah sistem. Mungkin kita merasa sakit di dalam tubuh kita, tetapi ketika dipijitnya di kaki kita, pijit refleksi, karena itu semuanya saling terhubung. Itulah sebuah sistem. Bagaimana melihat sistem? Ada rumus 5R yang secara simpel dan mudah kita bisa melihat sebuah sistem. Apa saja 5R? R yang pertama adalah resources atau bahan. Bayangkan satu rangkaian lampu listrik, saklar, baterainya. Bagaimana kalau kita punya lampu, bohlam, kemudian ada kabelnya, kemudian ada saklarnya, dan ada baterainya. Tetapi semua itu tidak kita rangkai. Maka itu bukan sistem. Tapi ketika kita rangkai, ya itu sekarang sudah menjadi sistem. Tapi kita akan cek pertama resource-nya, baterainya. Apakah baterainya ada energinya atau enggak? Kalau resource-nya tidak ada atau habis, baterainya kosong, ya nggak bisa, nggak nyala. Padahal lampunya udah bagus, nggak bisa. Ya resource-nya kosong. Nah kemudian yang kedua adalah role-nya, fungsinya. Semua berfungsi atau tidak? Kabelnya berfungsi dengan baik tidak?
kemudian lampunya nggak putus apa terhubung? Ya jangan-jangan udah rusak. Nah, cek fungsi-fungsinya oke, baterainya sudah oke, udah. Tapi belum jadi sistem. Sekarang apakah baterai itu terhubung atau enggak? Sekarang ada yang namanya relation, hubungan. Menghubungkan dari baterai energinya mengalir ke bohlamnya sehingga nyala. Kemudian saklarnya bisa pencet-pencet, hidup, mati, oke jalan juga. Semuanya berfungsi dengan baik. Tapi ada satu hal lagi yang menentukan apakah berfungsinya baik atau tidak. Bisa saja nyala tapi langsung putus. Setelah dicek ternyata baterainya kapasitasnya over capacity. Atau udah nyalain, baterainya udah penuh, saklarnya udah pencet, udah terhubung tapi tetap tidak nyala. Oh ternyata kabelnya itu terlalu besar, misalnya ampernya atau hambatannya tidak sesuai dengan hukum fisika yang sesuai dengan rumus-rumus hukum fisika. Itu namanya rules ya, aturan. Kita harus melihat aturan fisika seperti apa. Voltasenya berapa, kabelnya berapa tebal, itu harus sesuai dengan hukum-hukum fisika, itu rules. Jadi resource itu sumber energinya, kemudian role fungsi-fungsinya apakah berfungsi dengan baik, kemudian relation apakah terhubung, kemudian rules-nya apakah sesuai nggak dengan hukum-hukum fisika. Ada yang terakhir baru result. Result-nya itu nyala atau tidak. Nyalanya seberapa nyala. Itulah 5R. Dan 5R ini bisa kita terapkan pada berbagai hal. Dalam kedokteran, dalam biologi, dalam fisika, dalam kehidupan semesta ini semuanya tidak jauh dari 5R ini. Misalnya kalau kita mau melihat diri kita, nasib kita hari ini, result-nya bagaimana? Result-nya hari ini kita misalnya orangnya penakut atau pemalu. Kita harus lihat resource-nya. Resource itu adalah pikiran kita atau pengetahuan yang kita miliki atau trauma masa lalu. Kemudian role-nya, peran-peran dalam tubuh kita, peran tubuh kita, peran kemudian misalnya peran pakaian kita atau peran teman-teman kita, bagaimana lingkungan kita mensupport kita, itu role-nya. Kemudian relation-nya, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan diri sendiri. Kemudian rules-nya, apa prinsip-prinsip hidup kita, apa prinsip-prinsip yang kita yakini dan kita pegang, atau budaya apa di sekitar kita, apakah budayanya budaya mempermalukan atau budaya encouragement. Itu akan beda nanti akhirnya result-nya seperti apa. Begitu. Jadi semua hal di alam semesta ini tidak lepas dari sebuah sistem mekanisme yang dalam Al-Quran disebut sebagai sunatullah. Kalau dalam fisika disebutnya hukum alam. Ya, jadi semuanya ini tidak terlepas dari sana. Oke, jadi itu 5R. Jadi silahkan terapkan 5R ini dalam kehidupan sehari-hari untuk melihat fenomena-fenomena ini. Kalau kita ingin mengubah sesuatu, maka kita bisa menggunakan yang namanya system change. Ya, bayangkan 5R yang sekarang kita miliki, misalnya kita 5R akan kita terapkan pada bisnis kita. Ya, result-nya omsetnya 50 juta. Resource-nya modalnya berapa, barang-barang stoknya berapa, kemudian brand-nya gimana, resource tuh. Kemudian role-nya gimana, orang-orang yang menjalankannya, bagian keuangannya bagus atau enggak, jalan atau enggak, marketingnya jalan atau enggak, role-nya. Kemudian relation-nya, bagaimana koordinasi mereka, bagus atau tidak? Hubungan dengan customer gimana? Relation. Rules-nya gimana? Apakah sudah ada SOP, ada standarisasi atau enggak? Ya akhirnya adalah result-nya tadi berapa. Sekarang kita mau ubah result-nya jadi 100 juta. Dari 50 juta jadi 100 juta. Berarti untuk mengubah result itu R yang lain harus kita ubah. Resource-nya, misalnya brand-nya harus kita kuatkan. Modalnya mungkin harus ditambah. Pengetahuan karyawan-karyawannya harus ditingkatkan. Resource-nya tuh. Pelatihan orang-orangnya. Kemudian role-nya, peran-perannya kayaknya harus ada orang tambahan ditambah. Role ini tambah, role ini diperkuat. Ya, bagian keuangannya mungkin harus di-training lagi, bagian marketingnya harus dikasih tools yang lebih bagus gitu misalnya. Itu role-nya. Kemudian relation-nya mereka harus lebih kuat, lebih kompak, misalnya gimana bikin bonding yang lebih kuat di antara karyawan. Ya, kemudian yang terakhir rules-nya ya, mungkin harus ada sistem-sistem yang diperbaiki, SOP-SOP yang diperbaiki, kemudian misalnya kebijakan-kebijakan tentang bonus buat karyawannya misalnya dinaikkan, sehingga nanti akhirnya result-nya bisa berubah. Sehingga sebelah kiri itu adalah old system, sistem hari ini, ketika kita mau mengubah jadi new system dengan hasil yang lebih baik, maka 4R yang sisanya kita harus ubah juga. Itulah yang disebut dengan system change. Sehingga nanti ketika kita memecahkan satu masalah tidak mengalami apa yang dialami oleh masyarakat Dayak tadi.
kita memperbaiki misalnya di bisnis tambah modal terus, seolah-olah itu akan mengubah. Padahal R yang lain relation-nya nggak diperbaiki, role-nya nggak diperbaiki, result-nya tetap akan hilang. Jadi untuk memperbaiki result itu kita harus perbaiki 4 R yang lain secara sistematis. Sehingga kita nanti perubahan yang kita harapkan akan terjadi secara sistematis juga. Perubahan yang kita lakukan tidak parsial yang mengakibatkan bukan memecahkan masalah, malah menimbulkan masalah-masalah yang baru seperti diceritakan di video malaria di suku Dayak tadi. Rumus simpel 5R dan sistem change ini bisa jadi bekal buat Anda dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan personal, karir, kemudian kehidupan pernikahan, dan pertemanan juga. Saya nanti di segmen terakhir akan ngasih tips bagaimana mengimplementasikan sistem change dan sistem thinking ini dalam kehidupan yang lebih praktis. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Oke, saya akan memberikan satu tips bagaimana menerapkan sistem change ini untuk meningkatkan luck, untuk meningkatkan keberuntungan dan rezeki, yaitu dengan rumus yang namanya tabungan semesta. Ini sempat diulas juga di video-video sebelumnya, cek juga di video sebelumnya, yaitu tentang siap ajaib. Tabungan semesta, apa tabungan semesta ini? Tadi seperti sebuah sistem, semesta ini adalah sistem yang sangat solid dan sulit di-crack. Jadi ini sistem yang udah kuat banget. Kalau ada sebuah sistem yang dibuat oleh manusia itu bisa di-hack dan bisa di-crack. Ini sistem Allah. Sistem Allah ini sistemnya sudah sangat solid, ya. Ada satu hukum yang namanya tabungan semesta. Ketika kita menanam kebaikan, ketika kita invest di resource-nya menanam kebaikan, kemudian role kita itu sebagai orang yang menanam kebaikan, kemudian relation kita dengan alam semesta ini baik, maka nanti rules alam semesta yang sudah terbentuk ini akan menghasilkan result, yaitu ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun di dunia ini, maka ini akan direkam oleh alam semesta dan suatu ketika dia akan mempengaruhi alam semesta ini dan akan menggerakkan seseorang di dunia ini atau alam semesta untuk mengembalikan kebaikan lagi pada kita. Jadi result-nya akan kembali kepada kita karena Allah berjanji in ahsantum li anfusikum. Kalau engkau melakukan kebaikan kepada alam semesta ini, maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Nah, jadi lakukan ini. Setiap hari lakukan tabungan semesta, yaitu kita memberikan kebaikan pada alam semesta. Misalnya, dengan melakukan kebaikan kepada orang yang tidak kita kenal. Kemudian memberikan kebaikan tanpa orang ketahui. Misalnya mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan di sela-sela zikir kita. Kemudian misalnya melakukan sesuatu kindness project di publik, ya. Misalnya ada orang-orang yang menyumbangkan sendal untuk musola atau membersihkan sungai padahal itu bukan tugasnya. Jadi lakukan kebaikan pada semesta ini atau sesimpel melihat tersenyum pada seorang dan mendoakan orang yang tidak dikenal di jalan. Itu semuanya akan direkam menjadi sebuah kebaikan yang kita sebut sebagai tabungan semesta. Dan sistem alam ini akan merekam dan suatu hari result-nya akan kembali kepada kita. Yakinlah, orang-orang menyebutnya karma, tapi kita menyebutnya itu adalah sebuah hukum semesta, tabungan semesta. Sebanyak mungkin kita menanam kebaikan, kita akan memanen kebaikan di suatu hari nanti. Itu result-nya. Coba lakukan ini berhari-hari dan lihat nanti keajaiban yang terjadi. Kalau ada yang sudah pernah melakukan ini, silahkan tulis di komen, pernah melakukan kebaikan di alam semesta ini dan alam semesta membalasnya dengan kebaikan juga. Silahkan tulis di komen ya. Demikian, sampai jumpa di Topik Amali episode berikutnya.